Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Tiara Kubida Damayanti dengan NIM 240105375 dari TPP 2024. Kali ini saya akan mereview materi selama 1 semester perkuliahan belajar mandiri yang diampu oleh dosen Puji-Rianto. Untuk materi pertama yang akan saya bawakan yaitu saya akan menjelaskan tentang perbedaan pedagogi, andragogi, dan hutagogi. Untuk pedagogi adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan anak-anak. Jadi pendekatan ini lebih berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dengan metode pembelajaran yang cenderung terstruktur dan terarah. Nah, untuk pedagogi sendiri itu sifatnya linear dan single loop. Untuk yang kedua ada andragogi. Jadi andragogi ini lebih fokus pada pembelajaran orang dewasa. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman belajar yang sebelumnya sebagai motivasi internal dan relevansi materi dengan kehidupan nyata peserta didiknya. Peran guru lebih sebagai fasilitator daripada sebagai sumber utama belajar. Nah, untuk yang ketiga ada hutagogi. Jadi, hutagogi ini merupakan gabungan dari andragogi dan pedagogi, yang mana peserta didik memiliki kendali penuh atas proses pembelajaran mereka. Dan pembelajaran ini bersifat lebih mandiri, dengan peserta didik yang menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan kapan serta bagaimana mereka mempelajarinya. Nah, untuk hutagogi ini bersifat double loop atau non-linear. Selanjutnya, saya akan membahas tentang self-regulated learning atau SRL. Jadi, SRL, self itu sendiri artinya diri sendiri. Kalau regulated artinya pengelolaan, kalau learning artinya belajar. Jadi, self-regulated learning atau SRL adalah sikap pengelolaan diri dalam belajar. SRL ini atau pembelajaran pengelolaan diri ini adalah upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran seseorang supaya mampu menentukan tujuan belajarnya dengan berusaha memonitor, mengatur, dan mengontrol tingkah lakunya agar sesuai dengan tujuan dan kondisi sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Untuk konsepnya sendiri, konsep SRL ini pertama kali dikemukakan oleh Bandura yang mengatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengontrol cara belajarnya dengan mengembangkan langkah-langkah mengobservasi diri, menilai diri, dan memberikan respon bagi dirinya sendiri. Nah, konsep belajar setiap individu itu kan berbeda-beda dalam menentukan target belajar, mengevaluasi, dan mencapai target, dan memberikan penghargaan karena telah mencapai tujuan. Untuk desain dari SRL ini ada beberapa, yakni self-evaluating, organizing and transforming, goal setting and planning, seeking information, keeping record, environmental structure, meminta bantuan, dan review record. Untuk prinsipnya sendiri, itu ada 4. Yang pertama, mempersiapkan lingkungan belajar. Yang kedua, mengorganisir materi pembelajaran. Yang ketiga, memonitor kemajuan belajar. Dan yang terakhir, melakukan proses evaluasi belajar. Kemudian, saya akan membahas tentang self-directed learning atau SDL. Di sini saya akan membagi menjadi 3 poin utama, yaitu konsep dan dimensi, kerangka desain pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Di sini definisi dari SDL sendiri adalah kemandirian belajar atau suatu metode pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan prestasi melalui inisiatif sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimiliki meskipun nantinya membutuhkan bantuan atau nasihat dari orang lain. SDL ini pertama kali dikemukakan oleh Roger Hiemstra dan Ralph J. Brockett yang menjelaskan bahwa terdapat 3 dimensi dalam SDL. Jadi dimensi pertama adalah person, yaitu pribadi mereka yang mengacu pada motivasi, kemampuan peserta didik dalam bertanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Yang kedua ada proses, adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Dan yang ketiga ada konteks. Konteks ini mencakup sosial politik, yaitu budaya, lingkungan belajar, dan finansial. Nah, jadi ada 3 faktor-faktor dari desain ini. Yang pertama, steps of self-directed learning. Ini terbagi menjadi 4, yaitu planning, implementing, monitoring, dan evaluating. Yang kedua, influencing factors terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal, berasal dari dalam diri sendiri, dan faktor eksternal, berasal dari luar. Dan yang terakhir ada kompetensi karakteristik yang terbagi menjadi 5, yaitu motivasi, trait, self-concept, knowledge atau pengetahuan, dan skills. Ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menerapkan SDL. Yang pertama, cara mendiagnosis kebutuhan belajar. Ini dengan cara menganalisis pengetahuan kita. Kita harus mengidentifikasi pengetahuan kita sejauh mana, lalu kita harus mempertimbangkan konteks pembelajaran. Jadi pengetahuan atau keterampilan yang akan kita gunakan. Misalnya, apakah pelajaran ini tuh terkait dengan akademis, pekerjaan, atau kebutuhan pribadi. Lalu kita harus mempertimbangkan umpan balik juga. Kita harus mendengarkan masukan-masukan dari pengajar atau guru, terus teman sebaya atau mentor yang bisa membantu kita untuk melihat sejauh mana kelebihan dan kelemahan kebutuhan belajar kita. Lalu kita harus juga menetapkan tujuan belajar kita. Jadi secara terukur dan jelas sejauh mana perkembangan pengetahuan kita. Nah, karakteristik tujuan pembelajaran yang baik itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berikan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu kita juga harus mengidentifikasi sumber daya dan strategi pembelajaran. Sumber daya yang bisa kita gunakan bisa dari buku, teks, atau jurnal ilmiah, dari platform e-learning misalnya Ruang Guru, Coursera, edX, dan lain-lain, serta diskusi dengan
guru atau dosen melalui tanya jawab. Terus strategi pembelajarannya kita bisa membaca atau membuat catatan, latihan atau ujian simulasi, dan dengan belajar kelompok. Terus yang terakhir ada pelaksanaan rencana pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya itu kita harus membuat jadwal belajar, lalu kita harus latihan, dan kita harus mengulangi hal tersebut dengan disiplin dan konsisten. Kemudian saya akan membahas tentang self-determined learning atau SDETL. Adalah kemampuan diri dalam mengidentifikasi keinginan yang berkaitan dengan otonomi, kompetensi, dan relasi dalam mencapai tujuan. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pendekatan dinamis yang mendorong individu untuk bertanggung jawab atas pengalaman mereka sendiri yang mengarah pada keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan mereka. Tujuan SDETL yaitu untuk mengembangkan kemampuan atau bakat siswa dalam mengambil inisiatif, menetapkan tujuan belajar, dan mengevaluasi hasil belajar untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, berpikir kritis, dan kemampuan problem solving sehingga siswa menjadi pembelajar seumur hidup yang aktif dan mandiri. Dimensi dari SDETL ini ada 4, yaitu kemandirian, perencanaan, pengaturan diri, dan pemecahan masalah. Nah, konsep dan bentuk pengimplementasian dari SDETL ini yaitu menggunakan konsep Hutagogi. Karakteristiknya itu ada pembelajaran mandiri, peran dari instruktur, pendekatan holistik, keterlibatan aktif, dan adaptasi terhadap perubahan. Bentuk pengimplementasian dari Hutagogi melibatkan beberapa langkah dan strategi yang berfokus pada pembelajaran mandiri dan holistik. Ada beberapa, yang pertama penggunaan teknologi daring, yang kedua metode pembelajaran sinkronus dan asinkronis, yang ketiga ada desain pembelajaran, yang keempat ada peran instruktur peserta didik, dan yang kelima ada pengembangan keterampilan metakognisi. Contoh dari pengimplementasiannya yaitu ada belajar mandiri, ada pembelajaran berbasis masalah, ada diskusi kelompok, dan ada refleksi diri. Nah, setelah mengetahui 3 dari SRL, SDL, dan SDETL, selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari ketiganya. Kalau SRL itu, cara belajar yang dilakukan itu sendiri dengan cara mengatur, memantau, dan meningkatkan proses belajar kita. Cara kerjanya itu kita dengan membuat rencana belajar, memantau kemajuan belajar kita, dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kalau SDL itu, kita melakukan belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus menyadari apa yang kita butuhkan, kita harus membuat target belajar sendiri, kita harus mencari sumber belajar sendiri, dan memilih strategi belajar sendiri, serta mengevaluasi hasil belajar sendiri. Cara kerjanya itu dengan mempertanggungjawabkan untuk perencanaan, penerapan, dan pengevaluasian proses belajar kita. Kalau SDETL itu kita fokusnya pada motivasi dan kebebasan kita untuk memilih pilihan belajar yang penting dan yang kita ingin pelajari. Selanjutnya ada motivasi sebagai konsep dasar belajar mandiri. Anatomi dalam belajar mandiri itu proses di mana individu secara aktif mengambil inisiatif untuk belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain. Inti dari konsep ini adalah kemandirian dalam pengelolaan pembelajaran serta kemampuan individu untuk memotivasi diri dan mengembangkan keterampilan. Komponennya itu ada inisiatif pribadi, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi diri. Nah, batasan dalam belajar mandiri itu suatu hal yang dapat mengurangi efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan langsung dari seorang guru. Aspek-aspeknya ada keterampilan, motivasi, dukungan lingkungan, dan kesesuaian materi. Ini ada pengertian belajar menurut epistemologis. Epistemologis itu berasal dari bahasa Yunani, artinya knowledge yaitu pengetahuan, dan logia artinya pengetahuan. Asumsi epistemologis dalam belajar mandiri itu pengetahuan dikonstruksi secara aktif, terus ada interaksi sosial, adaptasi dan akomodasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Model pembelajaran. Semua model pembelajaran yang bertujuan meningkatkan motif belajar itu dapat dianggap sebagai model pembelajaran mandiri. Model belajar aktif seperti problem-based learning, pendekatan keterampilan Jigsaw, dan metode Jigsaw. Penguasaan konsep yaitu paradigma konstruktivisme, dan penguasaan teknis seperti pemahaman model-model belajar inovatif, teknik pengajar, teknik belajar, learning motivation, learning behavior, learning achievement, dan teknik pengembangan motivasi belajar. Pembelajaran inovatif konstruktivistik adalah penggunaan metode belajar seperti project-based learning, di mana siswa diharapkan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan proyek yang relevan dengan dunia nyata. Wujud fisik dari self-motivated learning, yang pertama dimensi sosial, yaitu berkaitan dengan otonomi belajar, yang kedua dimensi pedagogis, yang merupakan penampakan fisik dari pembelajar ditandai oleh perilaku dan aktivitasnya. Yang ketiga dimensi psikologis adalah proses mental yang berkaitan dengan keputusan-keputusan dan inisiatif pembelajar dalam otonominya. Motivasi sendiri adalah salah satu faktor penting dalam belajar mandiri karena berperan dalam membentuk semangat belajar dan gairah belajar. Motivasi sebagai titik sentral dapat diartikan sebagai proses yang memberikan energi, arah, dan ketekunan kepada seseorang untuk mencapai tujuannya. Siswa yang termotivasi akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar dan menerima pelajaran di sekolah. Ciri-ciri siswa yang termotivasi itu akan tekun, ulet, bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajarnya. Nah, manfaat dari motivasi ini adalah memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, dapat mengambil keputusan, dapat berpikir kreatif dan berpikir kritis, dapat menumbuhkan percaya diri, dan mendorong siswa untuk belajar mandiri. Kemudian kita akan membahas konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh atau distance education. PJJ ini kan proses pengajaran yang sistem instruksinya dikembangkan untuk mengajar siswa tanpa adanya kontak fisik dengan pengajar serta peserta didik. Nah, ini tuh saat ini sering digunakan dalam metode pembelajaran dan sedang booming-boomingnya. Nah, yang harus kita miliki dalam PJJ ini adalah kesiapan fisik atau infrastruktur, kemampuan mengoperasikan device atau aplikasi, dan kesiapan psikologis. Nah,
Pembelajaran jarak jauh itu program yang mandiri, jadi sebagian besar waktu peserta didik jarak jauh belajar secara mandiri. Seseorang yang memilih belajar PJJ itu harus mampu bertanggung jawab penuh atas studinya, dan untuk mempersiapkannya, mereka harus diberikan latihan untuk mengembangkan keterampilan pedagogis dan mencari dan mempelajarinya secara mandiri. Terdapat 3 hubungan dari TDT ini, yaitu dialog adalah tingkat komunikasi dua arah, lalu autonomi, seberapa banyak kontrol yang dimiliki pembelajar dalam proses belajarnya, dan structure atau kerangka kerja atau kurikulum yang mengatur pembelajarannya. Nah, belajar mandiri dan kebutuhan masa depan itu hubungan dengan Web 2.0 serta sosial media serta hudagogi. Hubungannya adalah kemampuan yang ditawarkan oleh media sosial dengan kemampuan yang ditawarkan oleh prinsip hudagogi. Jadi, pembelajaran PJJ menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab peserta didik, dan peserta didik didorong untuk lebih aktif mengelola proses belajarnya sendiri sambil tetap dibantu oleh teknologi dan media digital. Kemandirian dalam belajar, peran teori TDT, terus pendekatan pedagogi itu mendorong siswa untuk mengambil kontrol penuh atau proses belajar mereka, serta integrasi teknologi dalam PJJ, itu teknologi seperti medsos, AI, VR, dan AR berperan penting dalam mendukung pembelajaran masa depan, dan yang terakhir tantangan dan peluang. Meskipun PJJ ini menawarkan fleksibilitas, ia juga menghadirkan tantangan seperti potensi distraksi, kebutuhan akan pengelolaan waktu yang baik, dan keterbatasan teknologi pada beberapa kalangan. Namun, jika strategi pembelajaran diimplementasikan dengan benar, PJJ dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong inovasi di masa depan. Kemudian kita akan membahas materi level SRL, level SDL, dan level hudagogi. Level SRL adalah komponen penting dalam pedagogi, meliputi tujuan pembelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan hubungan guru siswa. Guru perlu memahami semua aspek ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Tujuan dari pedagogi itu mengembangkan pemahaman konseptual, mendorong berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan keterampilan sosial dan komunikasi, membentuk sikap dan nilai positif, dan mengoptimalkan potensi siswa secara menyeluruh. Beberapa level atau tahap dalam perkembangan SRL itu ada level pemula atau beginner, level menengah atau intermediate, level mahir atau advance, dan level interdependent atau kolaboratif level. Strategi implementasi level SRL itu menyediakan instruksi yang terstruktur, mengajarkan strategi manajemen diri, mendorong siswa yang membuat tujuan belajar jelas, dan memberikan umpan balik. Strategi dalam konteks pembelajarannya itu peningkatan kemandirian siswa, peran guru sebagai fasilitator, pengembangan kemampuan refleksi, dan strategi pembelajaran yang berbasis proses, serta peningkatan motivasi dan komitmen. Selanjutnya ada level SDL atau andragogi. Pembelajaran orang dewasa atau andragogi merupakan pendekatan yang berbeda dengan dibandingkan pedagogi, yaitu pembelajaran anak-anak. Salah satu konsepnya adalah self-directed learning atau pembelajaran yang diarahkan sendiri. Menurut Malcolm Knowles, andragogi itu berbeda dari pedagogi dalam beberapa hal, yaitu kebutuhan dan motivasi, pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi pembelajaran. Nah, nanti di sini saya akan tampilkan tentang 4 asumsi pokok yang dikembangkan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1970, yaitu ada yang dari bawah sendiri psychological, terus naik lagi safety, naik lagi love atau belonging, naik lagi esteem, dan naik lagi self actualization. Selanjutnya ada level hudagogi. Hudagogi itu berasal dari kata Yunani yaitu huto, artinya diri sendiri, dan agagos, artinya pemimpin. Adalah pembelajaran yang ditentukan secara mandiri. Implementasinya hudagogi dalam pembelajaran itu beberapa langkahnya ada menggali minat siswa, kemudian membangun kerangka pembelajaran, kemudian mendorong kemandirian, dan menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran, yang terakhir penilaian berbasis kinerja. Selanjutnya kita membahas tentang dukungan teknologi terhadap pembelajaran mandiri. Di sini kita akan membahas Web 2.0 dan Web 3.0. Jadi perbedaan antara Web 2.0 dan 3.0. Kalau 2.0 itu privasi dan keamanan data dikendalikan oleh platform. Pengguna berinteraksi melalui perantara platform dan memberikan kolaborasi antara pencipta dengan pengguna melalui jejaring sosial dan alat yang kolaboratif. Lalu kalau Web 3.0 itu privasi dan keamanan data dikendalikan oleh penggunaan menggunakan blockchain, penggunaan berinteraksi secara langsung tanpa platform, dan menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif, menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Materi terakhir kita akan membahas tentang PPL, PJPL, Cooperative Learning, dan Inquiry Learning pada kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka kan sebuah pendekatan pendidikan untuk memberikan fleksibilitas yang dirancang sebagai pembelajaran dan fokus pada pengembangan keterampilan serta karakter siswa. Nah, PBL sendiri atau Problem Based Learning adalah penggunaan masalah nyata sebagai titik awal untuk belajar. Siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah melalui kolaborasi dan diskusi. Ini untuk orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, Project Based Learning atau PJPL itu melibatkan siswa dalam proyek nyata yang memerlukan penelitian dalam penyelesaian masalah secara kolaboratif. Ini menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memantau keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, Cooperative Learning menekankan kolaborasi antar siswa dalam kelompok kecil yang memungkinkan mereka untuk saling membantu dan belajar secara interaktif. Ini menyampaikan tujuan pembelajaran, penyajian informasi, pengorganisasian DNA pembentukan kelompok, pembimbingan kelompok belajar, evaluasi, serta apresiasi. Yang terakhir, Inquiry Learning itu mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, menemukan informasi sendiri melalui proses penelitian. Ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan analitisnya. Ini ada orientasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan.
Nah, model-model pembelajaran dari keempat tadi itu sangat relevan dalam konteks pembelajaran kurikulum merdeka. Mini riset saya yang berjudul Pengaruh Pemenuhan Psikologis Dasar Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Di kuesioner itu terdapat 10 indikator pertanyaan yang saya berikan, dan kesimpulan yang saya rangkum adalah variasi metode pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, relevansi materi kuliah, dukungan dosen, lingkungan belajar, dan motivasi intrinsik sebagai pendorong utama dalam belajar. Harapannya, motivasi belajar mahasiswa dapat terus meningkat dan pada akhirnya berdampak positif pada prestasi akademik mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.